Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum web programming yaitu pada modul 7 mengenai form. Kita mulai dari yang pertama yaitu tentang metode get dan post. Di sini kita disuruh menjalankan kode ini dan lihat perbedaannya pada URL antara metode get dan metode post. Baik, kita akan ke VS Code. Di sini ada input teks, input vertical submit. Oke, coba kita lihat pada localhost-nya. Oke, yang submit. Oke, ini adalah buat yang method post. Kita lihat di URL-nya seperti ini dan kita coba dengan method get. Oke, coba kita sini go. Maka pada URL get akan menampilkan data kita karena pada method get data dikirim melalui URL seperti itu. Namun ketika kita menggunakan metode post, maka URL tidak menampilkan data kita karena dengan metode post data kita dikirim melalui body ini, bukan melalui URL. Namun kalau metode get datanya tuh dikirim melalui URL, maka data yang kita kirimkan itu di sini tampil. Itu cukup kurang aman. Seperti itu bedanya metode get dan metode post pada URL. Kemudian selanjutnya kita disuruh menentukan metode yang cocok digunakan untuk form login, form mengirim gambar, form untuk mencari satu artikel di berita, atau form untuk search engine. Yang pertama, form login. Menurut saya, form login itu cocoknya itu menggunakan metode post. Karena pada metode post, form login itu kan memiliki data yang sensitif. Kalau kita menggunakan metode get, maka data kita akan nampak di URL. Namun ketika kita menggunakan metode post, maka data kita aman, tidak tampak pada URL. Oke, tidak bisa di bookmark. Oke. Selanjutnya, form untuk mengirim gambar. Ini juga sama, disarankan untuk menggunakan metode post karena metode get tidak bisa mengirimkan data gambar atau upload gambar melalui URL. Selanjutnya, yang kedua menggunakan metode post ya. Yang form mengirim gambar tuh menggunakan metode post. Yang ketiga, form untuk mencari suatu artikel itu menggunakan metode get. Oke juga, karena bisa di bookmark dan itu tidak sensitif, datanya tidak sensitif karena kita mencari suatu artikel itu lebih cocok pakai metode get. Dan form untuk search engine juga pakai metode get enak, seperti itu. Selanjutnya pada form kita disuruh untuk menuliskan kode ini. Oke, menggunakan metode post dengan name input. Oke, kita langsung
lanjutkan di sini. Input dan input text. Ini kemudian submit. Oke, pada PHP-nya, file PHP-nya kita tulis seperti ini ya. Oke. Oke, kita cek kembali. Oke. Kita akan jalankan di sini. Oh. Oke. Oke. Kita di sini disuruh untuk jalankan kode di atas, kemudian isi data input dan tekan output. Input apa yang terjadi. Oke. Kita menanyakan hello everybody. Oke, input. Nah, maka yang terjadi adalah muncul ini. Muncul output yaitu hello everybody. Namun kalau kita kosongkan, apa yang terjadi? Maka kita disuruh untuk mengisi. Please fill out this field. Kita disuruh mengisi. Wajib isi seperti itu. Nah, untuk alur pengiriman data dari form yang ada di kode tersebut adalah di sini kita mulai alurnya yaitu dari sini. Ini kita akan mengisikan input. Setelah mengisikan input itu, nah, pada proses ini melakukan pengecekan. Melakukan pengecekan apakah ini pada if kondisi ini, apakah input sudah diklik. Nah, jika sudah diklik, maka akan memunculkan ini. Jika sudah diklik, maka memunculkan variabel nama yang diisi oleh post nama ini, kemudian dimunculkan echo, menggunakan echo nama Anda, dan memunculkannya nih, memanggil variabel nama, maka akan muncul. Jadi if ini untuk mengecek apakah input submit sudah dipencet atau belum. Setelah mengetahui bahwa input submit sudah dipencet, maka di sini memanggil value yang ada di input nama, kemudian dimunculkan yang menggunakan echo, maka jadilah seperti ini. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, pada perintah selanjutnya,
menghapus tulisan required dan jelaskan apa fungsi dari kode required. Oke. Dan tadi kita udah nyoba untuk mengosongkan ini. Yang terjadi ini. Nah, ini adalah fungsi dari required tersebut. Ini buat menahan atau memastikan bahwa input ini wajib diisi. Nah, nih, pada input nama required itu wajib diisi. Kalau tidak diisi maka seperti ini, tidak bisa diinput. Please fill out this field. Tolong isi field ini, seperti itu. Terus, nah, kita disuruh menghapus. Bagaimana jika required ini dihapus? Apa yang akan muncul? Oke. Yang akan muncul adalah jika fieldnya kosong, nah kosong juga. Jadi required itu fungsinya untuk menahan agar input itu wajib diisi, seperti itu. Ini kan tanpa required, kalau di input maka kosong. Namun ketika kita menggunakan required, maka memastikan bahwa field nama ini wajib diisi. Jika kosong tidak bisa diinput. Nah, seperti itu. Lanjut ke berikutnya, yaitu upload menggunakan nStack. Oke, kita akan membuat lagi di sini upload html dan seperti ini aja. Ya, php. Oke. Seperti biasa buat dulu. Kemudian ini kita langsung copy aja. Oke. Kita rapikan dulu. Nah, wis. Oke, sudah rapi. Upload PHP. Oke. Di bagian PHP-nya ini. Oke, kita isi ini. Oke, kita rapikan. Oke, seperti ini. Ini kita menuliskan upload.html. Oke, di sini. Oke. Di sini kita suruh mencari di mana posisi file setelah proses upload berhasil. Tempat dari setelah kita upload file, di sini kan kita disuruh untuk manakah posisi file setelah proses upload berhasil. Maka tempatnya ada di ini. Ini ada namanya folder. Jadi target kita atau
tempat kita untuk menyimpan uploadan itu di folder upload. Maka sebelum kita mencoba hasilnya, kita akan membuat dulu, yaitu di Laragon, di www. Nah, di sini kita buat folder. Nah, coba kita ini upload oke, seperti ini. Kita coba ya. Nah, jadi posisi file setelah proses upload ada di folder upload, dan hasil output dari kode tersebut setelah dijalankan. Oke, coba kita jalankan. Kita pilih file, contoh ini, open, dan kita upload file. Nah, ini the file algorithm complexity telah diupload seperti itu. Maka tempatnya itu ada di sini. Nah, di situ seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kita sudah mencoba semua tantangan-tantangan ini. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Wiljan Madudi dengan nomor mahasiswa 24 11 08. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.